Oke, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai pinjaman online ilegal yang meresahkan warga ini, akan ada video penjelasan dari Kasat Reskrim Jakarta Pusat, Kompol Wisnu Wardana. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu kemarin tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 mengamankan dugaan terjadinya tindak pidana pinjaman online secara ilegal. Nah, di mana kami mengamankan di satu ruko di daerah Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 56 orang. Untuk proses saat ini, ke 56 orang itu sedang kami lakukan pemeriksaan, kami dalami peranan masing-masing, kemudian barang bukti yang kita amankan berupa CPU komputer, kemudian ada juga HP. Ya, pada awalnya kita mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti. Kebetulan juga ini merupakan atensi dari Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolres untuk memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap pinjaman online ilegal ini. Untuk korban, setelah kita lakukan pemeriksaan, kurang lebih setiap operator itu ada 15 nasabah, 56 karyawan diamankan, jadi kurang lebih ada ratusan nasabah dari pinjaman online ilegal ini. Nah, mereka menawarkan melalui aplikasi-aplikasi, ada 17 aplikasi yang dipunyai oleh pinjaman online ilegal ini. Kemudian dari nasabah yang ratusan itu, mereka melakukan penagihan-penagihan dengan cara-cara yang melanggar hukum, melakukan pengancaman dan lain sebagainya. Baik, sudah ada bersama kita Yopi Magdori, reporter liputan6.com yang akan melaporkan langsung dari lapangan. Halo Yopi. Baik, Yopi. Halo Ratu, Mungkin selamat siang Ratu. selamat siang. Bagaimana kabarnya Yopi hari ini? Alhamdulillah baik Ratu. Gimana di studio? Alhamdulillah baik. Kita juga mendengar kabar mengenai pinjaman online ilegal ini ya, yang meresahkan warga. Sekarang untuk keadaannya seperti apa nih Yopi untuk para orang yang baru saja ditangkap? Kabarnya ada 56 orang ya yang digerebek dan ditangkap sebagai karyawan dari pinjaman online tersebut. Betul Ratu. Eh, Karyawan saya belum lihat, belum ada di di lokasi. Mereka apa udah pulang atau belum? Saya belum bisa memastikan. Tapi yang pasti selain 56 orang itu tadi yang diamankan, juga polisi mengamankan 52 CPU Ratu dan 56 handphone milik karyawan Ratu. Baik, sebagai barang bukti ya itu berarti. Betul. Ya. Jadi memang penggeledahan ini atau penggeledahan terhadap kantor pinjaman online ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Ratu, karena memang Kapolri meminta jajarannya untuk menindak para pelaku peer-to-peer lending ini atau pinjaman online yang kita kenal ya Ratu. Kapolri Ya, dan menganggap seperti yang bahwa mereka diketahui telah juga, meresahkan masyarakat. ya betul. Dan seperti diketahui juga sebenarnya Presiden Joko Widodo juga memberikan instruksi ini ya kepada Kapolri untuk menindaklanjuti para pinjaman online ilegal ini. Padahal di sisi lain juga masyarakat sudah banyak yang Betul melaporkan ya Ratu. Yopi. Betul Ratu. Jadi memang menurut laporan polisi dari periode sebelumnya sampai sampai kemarin bulan ini Oktober 2021, laporan terkait pinjaman online ini mencapai 370 Ratu. Dan yang baru diungkap di 91 Ratu, dan sisanya 278 masih proses penyelidikan Ratu. Memangnya apa yang membahayakan dari pinjaman online ini yang meresahkan warga sekali gitu? Jadi menurut Kapolri bahwa pinjaman online ini sering menggunakan data para nasabah Ratu untuk tadi mengancam. Bagi nasabah yang tidak membayar tepat waktu atau belum membayar, itu mereka melakukan ancaman. Ancaman itu berupa verbal juga, terus ada penyebaran konten-konten porno juga Ratu. Seperti itu Ratu. Bahkan Ratu, efeknya ini ada beberapa kita sering dengar berita bahwa sampai bunuh diri Ratu nasabahnya. Para nasabah gara-gara ditagih oleh
pinjaman online ilegal ini, Ratu. Benar-benar diteror ya, jadi untuk para nasabahnya ya. Kalau tidak salah juga ada beberapa pinjaman online yang merebut secara paksa kendaraan para nasabahnya ya, kalau mereka gagal membayar. Apa benar? Betul, Ratu. Tapi polisi juga dari Polda Metro Jaya kemarin telah menutup PT ITN, Ratu. PT ITN ini merupakan salah satu perusahaan jasa penagih utang khusus platform pinjaman online ini, Ratu. Jadi mereka PT ITN ini menaungi 13 aplikasi fintech, Ratu. Yang lebih ini membuat kita kaget juga 10 dari 13 itu ya. 10 diantaranya merupakan ilegal, 3-nya itu legal, Ratu. Jadi mayoritas ilegal dari yang menyewa jasa PT ITN ini, Ratu. Memang sistemnya seperti apa untuk meminjam dari PT yang ilegal ini? Oh, kita belum menggali lebih dalam, Ratu ya. Tapi yang pasti kalau kerjasama antara PT ITN dengan, jadi memang antara penagih dengan si pihak ilegal ini atau pinjaman ilegal ini beda memang, Ratu. Jadi memang untuk menagih mereka secara langsung itu mereka menggunakan perusahaan ITN ini, Ratu. Yang tadi 10 perusahaan pinjaman online ini menyewa jasa PT ITN ini, Ratu. Baik. Untuk sekarang, Yopi, hukuman seperti apa yang bisa dikenakan kepada para pelaku? Silahkan, Yopi. Ratu, Ya, hukuman maaf. seperti apa yang bisa Ya, dikenakan kepada pelaku? Atau ancaman seperti apa yang bisa dikenakan kepada pelaku? polisi belum mengungkapnya lebih dalam, Ratu. Mungkin karena memang masih diproses. Mungkin setelah pemrosesan bakal dirilis juga nanti pukul 2 nanti, Ratu. Mengenai Baik, hukuman dan pasal yang dikenakan, Ratu. baik. Untuk saat ini, ancaman yang mengenai pornografi ya, Yopi, dari mana mereka bisa mendapatkan konten seperti itu? Apakah itu konten yang memang dibuat-buat atau memang mereka menggali kepada korban sendiri? Karena memang dalam skemanya yang sepengetahuan kami itu aplikasi meminta izin untuk mengakses data pribadi ponsel korban. Jadi memang ketika kita unduh aplikasi pinjaman online legal ini, otomatis mereka bisa mengakses seluruh kontak kita di HP dan seluruh file kita, baik itu file foto dan lain-lainnya. Jadi ketika di dalam handphone kita atau ponsel kita terdapat misalnya dalam tanda kutip konten-konten yang kurang sesuai, mereka bisa mengancam kita menggunakan itu. Ada juga memang konten-konten itu didapat dari luar terus diancam dengan kalimat verbal, bahkan merendahkan, misalnya kalau cowok merendahkan istrinya dan orang tuanya bahkan gitu, Ratu, supaya mental mereka gitu down mungkin, Ratu. Oke, baik Yopi kalau begitu. Mungkin terakhir ya, bagaimana dengan kondisi para korban sendiri dari kejadian ini? Apakah ada semacam bantuan dari polisi untuk para korban karena sudah terjerat kepada pinjaman online ini? Kami belum bisa memastikan itu, Ratu. Yang pasti memang polisi atau Kapolri menegaskan bakal menindak tegas para pelaku pinjaman online karena benar-benar meresahkan warga di saat pandemi ini, Ratu. Bahkan efeknya ada yang sampai bunuh diri. Gitu, Ratu. Iya, benar-benar meresahkan ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Yopi atas laporannya. Kita juga berdoa agar para korban tidak diteror lagi ya dengan sudah ditangkapnya para pelaku pinjaman online ilegal ini. Kalau begitu, sampai jumpa lagi Yopi. Betul. Sampai jumpa, Ratu. Oke.